Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sebagai oposan, gaya banget lu oposan. Iyalah, kan kita kan hadir untuk memberikan check and balances. Keren. Enggak keren gitu. Maksudnya begini, sebagai rakyat yang baik gitulah. Rakyat yang baik itu kalau pemerintah baik, kita puji, kita dukung ya. Kalau kebijakan pemerintah ngaco, ngawur, ugal-ugalan, serampangan, ya kita kritisi. Jangan semua dihajar gitu, pokoknya apapun jelek. Jangan, itu nggak objektif. Apalagi semua didukung, wah mau babak belur, mau nyungsap ke gorong-gorong semuanya. Itu juga ngawur. Kita nggak boleh gitu, kita objektif. Ajaran Islam itu juga menyebutkan bahwa jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum atau seseorang itu membuat kamu berlaku tidak adil. Betul kan? Gitu kan ya? Oke, saudara sekalian, kali ini saya sependapat dengan Presiden Joko Widodo ya, ketika dia berbicara dalam Munas Golkar kalau nggak salah ya. Nanti ada video juga, nanti coba kita tampilkan ya. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan itu. Tapi saya ingin baca dari Tempo.co soal Capres 2024, Presiden Jokowi pilih yang jam terbang tinggi, kata berita ini. Ini Jokowi menyebut calon presiden atau capres yang bakal menggantikan dirinya bakal memiliki segudang tugas dan tantangan akibat krisis ekonomi global. Apalagi Jokowi menyebut dalam beberapa tahun ke depan diprediksi dunia akan gelap akibat krisis ini. Nah, ini pembukanya menarik, saudara. Dia mengatakan bahwa presiden pengganti dia akan menghadapi sejumlah tantangan berat, segudang tugas dan tantangan akibat krisis. Nah, sebetulnya bahwa tantangan global, krisis ekonomi dunia, bla 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 bla, itu oke lah ya. Kita baca berita bahkan Eropa sudah tanda kutip udah kiamat ya. PHK besar-besaran di Inggris yang super maju pun sudah babak belur segala macam. Itu oke lah. Tapi jangan lupa tantangan yang terjadi juga akibat, sorry banget ya, kebijakan Presiden Jokowi yang ugal-ugalan. Bayangkan bagaimana kalimat dia mengatakan, Jokowi juga menyebut dalam beberapa tahun ke depan diprediksi dunia akan gelap akibat krisis itu. Nah, kalau akan tahu akan gelap,
kemudian menteri atasi segala urusan, nggak ada ya, menteri Menko Marinvest, Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sampai rapatkan barisan akan bersiap menghadapi krisis. Kemudian menteri keuangan yang mengatakan krisis global di depan mata dan sebagainya. Lah mbak ya, gitu, jangan jor-joran dalam pengeluaran yang nggak perlu sampai ngutang gila-gilaan gitu ya. Untuk membangun IKN, kereta api cepat, katanya juga dulu Jakarta Bandung, ternyata cuma sampai Jakarta Padalarang. Dari Padalarang nyambung lagi, aduh, biayanya membengkak terus. Jadi tantangan berat Mas Jokowi untuk presiden ke depan setelah Anda itu bukan cuma krisis global, tapi juga karena ekonomi ugal-ugalan. Siapa komandannya? Ya sampai. Oke, jadi menarik, tapi di luar itu saya ingin mengatakan bahwa jangan sembrono, kata Jokowi. Oleh sebab itu, katanya, betul-betul pemimpin ke depan itu harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, ini mulai masuk siapa yang dimaksud, ujar Jokowi saat berpidato di acara HUT ke-58 Partai Golkar 21 Oktober. Jokowi menjelaskan saat ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasien IMF, International Monetary Fund, karena mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan. Selain itu, ada 28 negara yang sudah antre di depan pintu IMF menunggu giliran menunggu bantuan. Ada 14 pasien, 14 10, 14. Ada 28, 10, 28. Nah, 14 pasien yang dirawat dan 28 lagi menanti antrean. Lawang tahu segitu gawatnya gitu loh. Situasi dunia ini kok masih jor-joran. Aduh, dan proyek-proyek itu siapa sih yang butuh IKN itu siapa gitu loh. Rakyat itu sekarang dipukul harga yang naik. Gas naik, listrik naik, BBM naik. Naik semuanya, mbok itu difokuskan, bukan jor-joran 460 triliun. Yang nggak ada duitnya itu ngutang lagi dan sebagainya. Ampun. Tahu nggak, ngomong-ngomong, pajak kita tuh kecil sekali loh, tax ratio cuma 9,1% dibanding negara-negara ASEAN. Singapura sampai 22%, Malaysia 16, sekian%. Bahkan Vietnam yang disebut terburuk dulu maksud saya ya, itu pun 13,9% tax rasionya. Kita 9,1%. Artinya kita nggak punya duit. Uang pajak kita semakin, pendapatannya semakin, ini nggak cukup ngutang. Dan jangan untuk bayar utang. Sekarang ini APBN kita untuk membayar utang cicilan dan pokok dan bunganya, cicilan pokok dan bunga itu 800 triliun lebih. 395 triliun diantaranya berupa bunga. Dan untuk bayar bunga utang saja kita ngutang. Untuk bayar bunga utang saja kita ngutang. Nah, gila nggak? Itu masih jor-joran. Jadi ngomong, tadi katanya lo bilang setuju sama Jokowi. Iya, sorry. Nah, poin saya adalah bahwa kita harus nyari calon pemimpin tidak sembrono, hati-hati. Jokowi menyebutnya dengan istilah yang punya jam terbang tinggi. Ini menarik nih. Lebih lanjut, Jokowi menganalogikan capres sebagai seorang pilot. Ia meminta agar masyarakat tidak memilih pilot yang memberikan penawaran tak masuk akal hanya untuk bisa dipilih menyopiri pesawat. Tadi Anda lihat bagaimana videonya ya, kalau ada pilot yang mengatakan nanti semua penumpang bisnis nanti dapat diskon tiket, itu kan semua nggak masuk akal ya tadi ya, di pidato Jokowi tadi ya. Itu kan nggak masuk akal. Iya, betul. Jadi pilih pemimpin yang rasional. Kalau menjanjikan semua penumpang duduk di bangku bisnis, ya nggak mungkin lah. Mana ada pesawat semuanya bisnis. Kalau ada pesawat 200 bangku, ya bisnisnya paling 10-20 bangku maksimal kan. Sisanya pasti ekonomi. Kalau 20 bangku bisnis, yang 180 mau duduk di mana? Itu kan nggak masuk akal. Kemudian pilot menjanjikan akan memberikan diskon tiket. Ya pilot itu kan cuma sopir, mana bisa yang jual tiket kan maskapainya. Jadi hal-hal ini tidak masuk akal, dan pada titik ini Jokowi benar sekali saudara, memang tidak boleh sembrono memilih pemimpin, memberikan janji-janji manis.
Memberikan janji manis yang tidak masuk akal. Misalnya nih ada pemimpin yang mengatakan nanti kalau saya jadi presiden saya stop impor. Itu masuk akal nggak? Kalau masuk akal kenapa tidak dilakukan? Kalau masuk akal kenapa terus dilakukan itu impor itu kan gitu kan? Ini kan mencela-mencele gitu kan. Nanti kalau saya jadi presiden saya akan bentuk kabinet yang ramping, yang profesional. Itu masuk akal nggak? Kalau masuk akal laksanakan dong. Kalau bisa dilaksanakan kenapa nggak dilaksanakan? Kenapa? Ini kan pertanyaan gitu kan. Ini kan rekam jejak. Itu mobil SMK sudah diproduksi 6.000 unit. Sudah diproduksi, sudah ada inden sekian tahun. Ini masuk akal nggak? Gitu loh. Kalau nggak masuk akal kenapa? Kalau nggak ada, kenapa dia bilang begitu? Apakah termasuk kebohongan dan sebagainya? Nah ini memilih pemimpin tuh hati-hati betul ya. Jangan sembrono. Gimana saudara? Dulu ada yang ngomong begitu, saya lupa siapa namanya gitu ya. Nanti kita akan lawan Petronas, kalahkan Petronas oleh Pertamina. Ada lagi sampai 66 itu mencatat tuh Fadli John apa Muslim Arbi itu mencatat ada 66 dan kemarin saya dalam sebuah acara di sebuah hotel di Jakarta Timur itu ada peserta yang namanya Azam Khan, masih ingat ya. Azam Khan itu dia mengatakan di forum itu saya pernah menggugat 66 janji Jokowi ke persidangan. Setelah mulai proses segala macam persidangan ini itu yang melelahkan, kami dikalahkan. Nah, ini menarik sekali. Jadi gini lah maksud saya. Mari kita berkata sesuatu yang memang bukan cuma sekedar retorika. Apalagi kita beri nasihat, saudara sekalian jangan mencuri, tapi saya mencuri. Nauzubillah min dzalik kan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan orang, tapi kerjaan saya membohongi orang, merugikan orang. Kan tidak boleh, harus sesuai antara ucapan dan tindakan. Dan ini saudara sekalian yang paling mahal di negeri ini. Para pemimpin kita ngomong apa, melarang apa, memerintahkan apa, dia tidak melakukan apa yang dikatakan. Justru berkebalikan. Bayangkan aparat hukum kita misalnya bertugas melindungi, mengayomi, melayani. Mereka tidak melindungi, tidak mengayomi, tidak melayani. Mereka penegak hukum, tapi mereka mengotak-atik, melipat-lipat hukum. Mereka harusnya memberantas narkoba, tapi mereka bermain dengan narkoba, berdagang, mengedarkan, dan sebagainya seterusnya. Aduh, ini bahaya sekali. Kalau kita orang Islam, di asap itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kita kan orang Islam, jadi akhirnya harus tunjukkan bahwa kita bersedia diatur-atur oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini kan sangat besar kebencian di sisi Allah bagi orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dia lakukan. Ngeri saudara, Allah marah sangat besar. Kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah. Ngeri saudara, ngeri. Jadi gimana? Ya akhirnya terserah, monggo sekalian. Milih pemimpin yang benar, yang lurus, jangan sembrono seperti kata Presiden Jokowi, yang bisa dipegang kata-katanya, jangan yang menjanjikan sesuatu yang tidak dia lakukan atau tidak dia tepati, seperti yang duluan itu loh. Oke, gitu aja. Silakan kepada saudara, seperti biasa saya kembalikan pada penonton Bang Edi Channel untuk menyimpulkan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.